Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh sukacita buat hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena Allah bebas menghampiri hidup saudara. Dan dia akan menghampiri hidup saudara dengan lewat firman-Nya. Lewat pribadinya sendiri. Yang mewujudkan diri jadi firman. Sehingga Allah bisa mewujudkan diri pada hidup saudara lewat firman-Nya. Sebelum saya lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara, mari saya ajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang Tuhan sediakan buat hidup kami. Terima kasih kepada kami diberikan anugerah untuk mengetahui rahasia tentang kerajaan-Mu Tuhan. Tentang pemerintahan-Mu, tentang kehidupan-Mu, tentang pribadi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada yang lain dalam bentuk kiasan-kiasan, ataupun dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Kami bersyukur karena Engkau punya tujuan untuk hidup kami. Dan Engkau melihat dalam perspektif kemahatauan-Mu, bahwa kami akan berhasil, sehingga Engkau akan bekerja, prosesnya, jadikan hidup kami, supaya kami bisa menjadi penggenap daripada rencana-Mu itu. Kami memberikan hati kami, lewat telinga kami Tuhan, telinga rohani kami, untuk kami bisa menerima dan menyambut firman yang keluar daripada mulut-Mu sendiri. Kami siap saat ini bagi-Mu Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kalau kita kembali lagi pada Galatia pasal 4. Galatia pasal 4. Tapi kita akan mulai dari ayat 22 saja. Supaya kita tahu apa yang Tuhan kerjakan. Karena beberapa minggu kita berbicara tentang Hagar, Ismail, Sarah, dan Ishak. Tetapi apa yang Tuhan sebenarnya sedang kerjakan pada hidupnya Abraham. Mari kita lihat. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Kita lihat selanjutnya. Ayat 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai semandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorai. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Ayat 31 menekankan bahwa itu adalah juga termasuk bukan hanya Sarah, tetapi adalah Hagar juga. Kapan Hagar itu merdeka? Setelah dia diusir. Kemudian kita akan lihat di sini apa yang dikatakan dalam ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak
anak janji. Janji Allah. Jadi saudara terlahir oleh karena Allah berjanji. Jadi berarti saudara dari dua ketentuan Allah ini. Saya ulangi, dari dua ketentuan Allah ini. Yaitu Hagar dan Sarah. Ini Allah telah membuat satu janji bahwa Sarah itu akan melahirkan anak. Dan bahwa yang disebut dengan keturunanmu itu bukan datang dari status kehidupan seorang perempuan budak. Tetapi yang disebut keturunanmu itu menuju pada Mesias, yaitu Kristus, yaitu termasuk hidup saudara yang menjadi generasi Kristus di kemudian hari, itu hidup dari janji Allah. Berarti Allah yang akan melakukan sepenuhnya. Alkitab mengatakan bahwa Sarah itu mandul. Tetapi itu ketika Allah berjanji, tidak bergantung pada keadaan. Saya ulang, tidak bergantung pada keadaan. Allah berjanji, tidak bergantung pada kendala. Sama sekali tidak. Allah berjanji, maka yang Allah pikirkan adalah waktu penggenapannya. Saya ulangi, waktu penggenapannya. Ketika Allah berjanji adalah, dia berbicara tentang apa yang dia akan kerjakan untuk menggenapi itu. Allah tahu bahwa hanya kemampuan dia saja untuk menggenapkan suatu keadaan, suatu kondisi seperti mandul, itu bisa memiliki anak. Jadi saudara dikatakan anak janji. Berarti ketika peristiwa Sarah dan Hagar itu terjadi, karena itu dua ketentuan Allah. Allah telah melihat hidup saudara. Saudara termasuk adalah anak janji. Itu sebabnya jangan lagi menjadi anak daripada budak perempuan. Wow, ini sesuatu yang penting buat saudara. Sekarang kita lihat, kita sudah membahas ini banyak tentang Sarah, tentang Hagar. Sekarang sebenarnya apa yang dilakukan Allah? Apa yang sedang Allah kerjakan kepada Abraham pada ujian yang kedua ini? Ujian terhadap panggilan, atau ujian iman daripada panggilan ini. Apa ujian kedua ini? Apa yang sebenarnya? Kita lihat, saudara. Mari kita lihat. Yang pertama, saudara bisa lihat di sini. Apa yang Allah sedang kerjakan? Yang pertama, mari kita buka dulu sama-sama Kejadian. Kejadian pasal yang pertama. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dikatakan baiklah kita menjadikan manusia. Supaya mereka bisa berkuasa sama seperti kita, kata Allah, maka baiklah kita menjadikan mereka. Membuat mereka supaya mereka bisa berkuasa. Di sini digunakan kata supaya, di sini digunakan kata menjadikan adalah digunakan kata asa. Padahal di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Abraham dijadikan oleh Allah. Dipanggil oleh Allah. Dia terpanggil supaya lewat benihnya Mesias dalam garis keturunannya dia. Bukan. Jadi supaya. Jadi seolah-olah begini. Ini firman buat Abraham. Berfirmanlah Allah. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan Abraham. Supaya bisa menggambarkan rupa kita. Supaya Mesias terwujud. Wow, ini luar biasa saudara. Supaya Mesias terwujud.
Berarti dua ketentuan Allah yang disebutkan dalam Galatia pasal 4 ini. Ini sebenarnya adalah bagian daripada Allah menjadikan. Saya ulangi. Menjadikan Abraham bukan hanya sebagai bapak orang percaya, tapi dia juga menjadi bapak buat Yesus, yang akhirnya diberi dia kehormatan dan kelayakan untuk dia bisa mewujudkan Mesias dari garis keturunan. Oke. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Allah? Apa yang Allah asah? Itu maksud saya. Pada Abraham, pada ujian kedua atas atas panggilannya ini. Apa yang sebenarnya Allah sedang lakukan ini? Apa yang sebenarnya Allah sedang lakukan asah? Dia mau jadikan apa? Terlihat. Kita udah tahu goalnya itu. Mari kita lihat sama-sama. Apa yang dilakukan Allah? Kita lihat sama-sama. Yang pertama. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat lebih dahulu. Kejadian 17. Kejadian 17. Ayat yang ke-17. Saya berpikir gini. Kita baca dari ayat yang ke-15-nya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai. Tapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan maksudnya dari Sarai. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Kalau Ismail itu akan menjadi sebuah bangsa. Dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Mulai ayat yang sebenarnya. Ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, hampir 100 tahun sebenarnya, dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Lihat apa yang sudah terbangun dalam dirinya Abraham adalah sesuatu yang salah. Itu terucapkan di ayat yang ke-18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Kalau kita baca dari ayat 15 sampai ayat 17, terlihatlah di mata Allah bahwa Abraham tidak memiliki kualitas ataupun besaran iman yang dimiliki oleh Allah. Itu sebabnya Allah melalui percakapannya dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18 ini.
Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18 ini. Dari percakapan ini. Maka Allah menginginkan untuk mentransfer, menanamkan iman yang dimiliki oleh Allah. Saya ajak saudara untuk membuka Markus pasal yang ke-11. Markus 11. Ayat yang ke-20. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi yang dikutuk oleh Yesus. Sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, guru, artinya, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab, dikatakan demikian, menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kalau dalam King James Version dikatakan, versi King James, dikatakan, and Jesus answering said unto them, have faith in God. Yesus menjawab mereka. Dan berkata, dia bilang, miliki iman yang ada di dalam Allah. Allah memiliki iman. Dan itu yang dimiliki oleh Yesus. Dari Kejadian 17 ayat 15 sampai 18. Dari percakapan awalnya. 15 sampai ayat yang ke-17. Saudara bisa lihat. Abraham nampak oleh Allah sendiri. Bahwa dia tidak memiliki iman yang cukup. Bagaimana mungkin suatu hari dia akan ditulis di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 dan Roma pasal yang ke-4 bahwa dia memiliki iman untuk mewujudkan Kristus. Di mana Kristus dalam Kolose 2 ayat 9, di dalam diri Kristus, Yesus itu Sang Mesias itu berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah termasuk iman. Ini yang sedang dilakukan Allah lewat Hagar, lewat peristiwa Hagar, lewat peristiwa Ismail, lewat peristiwa Ishak, lewat peristiwa Sarah. Sebab itu Rabi Saulus mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, itu disebut di Galatia 4, itu dua ketentuan Allah. Jadi poin pertama ini, melalui peristiwa itu, yang tidak mungkin, yang hanya Allah saja yang sanggup untuk mengerjakannya. Allah sedang mengerjakan. Dalam dirinya, saya ulangi, dalam dirinya, Abraham. Pada dirinya Abraham. Itu sebabnya dia dipanggil. Untuk dia bisa menerima iman Allah pada dirinya. Saudara lihat di Markus 11 ayat 20 sampai 22. Yesus menantang murid-muridnya untuk memiliki iman Allah. Berarti dia menantang muridnya. Have faith in God. Arti kata, berarti iman Allah itu disediakan oleh Allah. Iman Allah itu disediakan oleh Allah. Sejak dari Abraham juga. Pada masa Abraham. Lihat, Allah menyediakannya.
Allah mengatakannya demikian. Dia bilang begini. Lihat ayat yang ke 16. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Persoalannya kau punya iman gak? Bahkan aku akan memberkati sehingga menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa dan lahir daripadanya. Lihat, Abraham tertunduk. Gambaran dia tidak memiliki imannya Allah. Oke, kita mampir dulu di Ibrani pasal 11, saudara. Mari kita cari sama-sama, saudara. Ibrani pasal 11. Mari, Ibrani pasal 11. Ayat yang ke mulai dari ayat 9. Lihat. Iman yang dimiliki. Mulai dari ayat 9. Sorry, bukan dari ayat 9. Ibrani pasal 11, mulai dari ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ia tidak tahu tempat itu, tapi dia percaya. Dia memiliki iman. Ini salah satu kadar iman yang dimiliki oleh Allah. Salah satu kadar iman. Kemudian, karena iman, ayat 9. Ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Karena iman. Dia mulai meningkat kadar imannya dia. Sebab dia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh kota. Itu Yerusalem. Dibangun oleh Allah. Turun dari surga. Dibangun oleh Allah. Turun dari surga. Kita lihat ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah, dua-duanya, beroleh kekuatan untuk menurunkan. Untuk hamil anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia memberikan janji itu setia. Bukankah Ibrani 11 ayat 11. 11. Bertolak belakang dengan sikapnya yang tidak memiliki iman Allah itu. Di Kejadian 17:17. Jadi mudah menghafalnya. 17:17, Kejadian 17:17, dia tidak percaya. Dia tertawa, dia tertunduk. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun bisa melahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Lihat! Ibrani 11 ayat 11. Ini adalah hasil rencana Allah. Supaya dia memiliki iman. Iman teguh. Apa yang menyebabkan kendala? Dia tidak memiliki iman. Seperti Ibrani 11 ayat 11. Adalah Ismail. Adalah Hagar. Ya rupanya Abraham menunggu perintah kedua. Ini menurut saya. Setelah Ismail ada, dia menunggu perintah dari Sarah. Untuk apa? Untuk hampiri lagi, sekali lagi, Hagar. Supaya engkau punya anak yang kedua bagiku, kata Sarah. Dia menunggu, tapi nggak muncul-muncul. Lalu dia lihat. Kemudian Allah memberikan pernyataan sesuatu kepada Sarah, bahwa Sarah akan hamil. Wow, sekarang terlihatlah apa yang ada pada diri Abraham. Bukan iman yang Allah inginkan untuk ditransfer kepada hidupnya. Lihat ayat 12-nya. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit. Seperti pasir di tepi laut yang tidak
terhitung banyaknya. Oh, haleluya saudara. Ini suatu yang benar-benar menantang. Jadi saudara, apa yang dilakukan Allah? Apa yang Allah asah? Asah. H6213. Pada diri Abraham. Makanya dia ujian terhadap panggilan itu. Allah menguji Abraham. Dengan mengusir Hagar. Mengusir Ismail. Melakukan ini kepada Ismail. Hal yang buruk adalah agar Abraham dibersihkan dari iman-iman palsu yang bukan berasal daripada Allah. Tapi iman palsu tersebut adalah karena sistem dunia. Ya jelas dong. Hagar tidak mandul. Masih muda. Ya dia bisa tokcer. Bisa punya anak sampai 12 juga bisa. Karena Abraham membuktikan bahwa dia bisa punya anak 8. Yang adalah benih dia. Ini sesuatu yang benar-benar dahsyat. Saya katakan sangat dahsyat sekali. Hal yang benar-benar di luar pemikiran kita bersama. Allah ingin menanamkan iman Allah. Karena itu sudah tersedia. Pada saat Abraham dipanggil dari Uskrasti. Tidakkah engkau sadar, saudara-saudara, bahwa seluruh kepenuhan Allah itu telah Allah sediakan bagi hidupmu. Sekarang ada di hadapanmu. Engkau tahu itu. Sejak engkau lahir baru. Jadi itu yang pertama. Allah ingin menganugerahkan iman Allah pada diri Abraham. Itu sebabnya Yesus juga menantang murid-muridnya. Dan berkata, milikilah iman Allah. Yang disediakan yang tersedia. Ketika Yesus menantang murid-muridnya itu. Berarti iman Allah itu sudah tersedia. Di sekitar hidup mereka. Wow, ini hal yang benar-benar. Saudara bisa lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Arti kata, nggak perlu lagi Ishak. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Berarti nggak perlu lagi Ishak. Karena Tuhan menjawab kemudian di ayat 19. Tetapi Allah berbeda. Tidak. Mereka istrimu Sarahlah yang dia akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Kenapa dinamai Ishak? Ishak itu artinya namanya tertawa. Karena engkau tertawa. Sarah tertawa. Tertawa tidak percaya. Aku akan buat nanti suatu hari. Engkau tertawa. Karena ada iman. Yang aku anugerahkan pada dirimu. Mari kita lihat sekarang. Kejadian 21. Kita lihat di sini. Ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Ini tertawa dengan iman. Seperti Ibrani 11 ayat 11. Sarah dan Abraham memiliki kekuatan karena iman. Yang membuat aku setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Wah. Wow, ini dahsyat sekali. Saudara baru bisa mengerti apa-apa yang terjadi pada sekeliling hidup saudara.
itu tidak lepas daripada pekerjaan Allah sedang mengerjakan sesuatu pada hidup saudara. Ini persoalannya. Allah melihat sekarang termanifestasi penghalang daripada Allah memaparkan ataupun mentransfer, menanamkan iman yang dimiliki oleh Allah, iman Allah kepada diri Abraham. Apa? Rupanya adalah Ismail. Abraham sudah penuh dengan perasaan, jatuh cinta dan sayang kepada Ismail. Bahkan seperti tadi yang saya katakan, dia tinggal menunggu kapan Sarah menginstruksikan supaya dia menghampiri kembali lagi Hagar agar punya anak yang kedua lewat Hagar, adiknya Ismail. Dia berkata, dan kelihatannya rohani, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan bilang, no. Bukan itu. Ingat panggilanmu Abraham. Bukan supaya punya keturunan. Ingat panggilanmu Abraham. Bukan supaya engkau menduduki, memiliki tanah Kanaan. Ingat panggilanmu Abraham. Bukan supaya Israel terwujud. Kita sudah bahas Kejadian 1 ayat 26 tadi. Baiklah kita menjadikan, kata Allah. Baiklah kita menjadikan Abraham. Supaya dia bisa menggambarkan rupa Allah. Tetapi dia bisa, bukan berkuasa. Melahirkan dalam garis keturunannya muncul Mesias. Ini persoalannya, saudara. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 4. Galatia pasal 4. Rasul Paulus mengatakan demikian. Dikatakan di sini, mari kita lihat satu ayat. Ada kata daging. Ayah. Lihat, Galatia 4 ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging. Menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang. Berarti Ismail itu pasti akan ada. Kenapa? Karena Hagar tidak mandul. Kapan saja Abraham menghampiri Hagar, pasti dia punya anak. Sebelum hari tuanya. Itu yang disebut dengan daging. Itu yang dikatakan adalah sistem dunia. Sistem alamiah. Otomatis. Tapi Allah mengendaki sesuatu yang lebih daripada yang natural itu. Yang disebut dengan supranatural. Yaitu iman. Iman itu melampaui. Saya ulangi, melampaui. Apa? Segala keterbatasan hal-hal yang alamiah. Begitu caranya Allah ingin mewujudkannya dalam hidup saudara. Jadi yang pertama alasannya. Mengapa Allah melakukan ujian yang kedua atas panggilan dan iman Abraham ini? Yang pertama adalah Allah ingin menganugerahkan iman Allah. Bukan iman yang cetek-cetek.
Bukan iman hanya untuk menerima. Tapi iman Allah pada diri Abraham. Yang kedua, kita mulai baca dari Kejadian 17 ayat 18. Tadi kita sampai di titik itu. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Lihat. Semua faktor emosi, semua faktor lahiriah terbukti dan terkumpul pada ayat 18 ini. Itu adalah bangunan yang sudah ada pada hidupnya Abraham. Faktor emosi, faktor lahiriah, itu sudah terjadi. Sekarang saudara lihat. Allah yang kedua ini ingin membuat Abraham memiliki kemampuan sama seperti dia. Yang kedua ini, Allah ingin memampukan Abraham memiliki kemampuan sama seperti dia. Seperti Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia untuk ini, supaya bisa menggambarkan rupa Allah, supaya mereka berkuasa. Bukankah yang berkuasa atas seluruh ciptaan lain adalah hanya Allah? Ya, bukan iblis, bukan malaikat, hanya Allah. Lalu sekarang dia ciptakan manusia, supaya memiliki kemampuan. Allah memproses hidupnya saudara, supaya memiliki kemampuan sama seperti Allah. Inilah yang disebut dengan kasih karunia Allah. Allah ingin menganugerahkan kasih karunia-Nya. Sebab dia tahu manusia memiliki unsur alamiah, unsur terbatas, unsur debu, unsur tanah. Tapi Allah mau mengimpartasikan lewat peristiwa dua ketentuan Allah ini. Hagar dan Sarah. Lewat peristiwa itu. Apa peristiwanya? Mari kita kutip. Kita sudah catat. Tadi Kejadian 17 ayat 18. Bahwa Abraham sudah sangat sayang sekali. Bahkan dia meminta restu daripada Tuhan. Supaya Ismail terus hidup di hadapan Tuhan. Mari kita lihat satu. Apa kasih karunia yang Allah mau tanamkan? Mau jadikan Abraham. Full dengan kasih karunia Allah ini. Yang hanya Allah saja yang sanggup melakukan. Mari kita lihat sekarang. Roma. Sorry. Roma pasal 8. Lihat ayat 32. Satu sifat, satu kemampuan yang dimiliki oleh Allah saja. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Apa itu segala sesuatu kepada kita? Termasuk kasih karunia, kemampuan Allah itu. Bersama-sama dengan
Ya, perhatikan baik-baik. Dari peristiwa Kejadian 17 ayat 18. Saudara telah ketahui bahwa Abraham sangat sayang kepada Ismail. Sekarang, ketika Allah mewujudkan lahirnya Ishak, rasa sayang itu harus dibuang menjadi kata tidak menyayangkan Ismail. Tapi dampaknya adalah mengusir Hagar, mengusir Ismail, hanya memberikan sedikit roti dan air di padang gurun yang kejam itu. Dan tidak menentukan mereka disuruh pergi kemana. Pokoknya usir. Itu sifat tidak menyayangkan. Abraham bisa memiliki kemampuan seperti itu. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Di Kejadian pasal 21. Kita lihat di ayat 21. Lihat ayat 11-nya. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu sebal. Dikatakan dia sedih. Dia grieve. Sedih. Lihat. Tapi dia tetap bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Sarah. Apa yang disetujui oleh Allah. Dia katakan itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sedih hatimu. Karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkan. Sebab akan disebut keturunanmu. Ialah yang berasal dari Ishak. Lihat ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air. Dan memberikannya kepada Hagar. Oh, ini gambaran. Dia melakukan sesuatu. Dan dia mulai mengambil dimensinya Allah. Hanya mengambil sekirbat air dan sedikit roti. Dan tidak menentukan kemana mereka. Tapi lihat. Bukankah Allah tidak menyayangkan, dikatakan Roma 8 ayat 32. Tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tapi menyerahkannya bagi kita semua. Supaya apa? Oleh Kristus kita beroleh kemerdekaan. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Sarah dan Hagar dan Ismail dimerdekakan menjadi anak merdeka, bukan anak perhambaan lagi. Wow. Jadi saudara perhatikan baik-baik bagaimana Abraham sangat menyukai Ismail. Dia punya pengharapan yang besar di hadapan Allah. Tapi Allah mau menganugerahkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang sudah ada pada dirinya Abraham. Kepada Allah. Allah mau menganugerahkan sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Yaitu kasih karunia. Kasih karunia Allah. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang membuat anaknya itu menjadi merdeka. Memberikan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa. Bagi banyak orang. Wow, ini tidak mudah dilakukan. Jadi saudara lihat seluk-beluknya Allah. Hanya dipahami oleh pimpinan daripada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus. Yang bekerja bersama dengan hidup saudara. Ketika engkau mendengarkan apa yang saya jelaskan ini. Engkau tidak akan pernah memahaminya. Cara kerja Allah seperti itu. Begitu juga. Ketika saya berdiri di hadapannya. Sedang menyiapkan ini. Langit terbuka. Sorga terbuka. Meskipun saya tinggal di rumah. Tapi sorga terbuka. Dan Allah menyingkapkan kepada saya. Itu yang aku maksudkan. Begitu juga dengan hidup saudara. Allah mau mentransfer segala kasih karunia kepada kemampuan-kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah. Kepada hidupmu. Itu adalah dimensinya Allah. Kepada hidup saudara. Tapi lihat. Melalui apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ketentuan Allah. Apa yang dibuat.
sebagai ikat janjinya atau perjanjiannya. Allah bekerja dengan sistem hukum seperti itu. Dahsyat sekali, saudara. Dahsyat sekali, saudara. Sebelum saudara menulis yang ketiga. Apa yang dilakukan Allah? Apa yang asah? Apa yang asah Allah? Lakukan pada Abraham. Pada ujian kedua atas panggilan dan iman ini. Ujian iman dan ujian panggilan. Apa? Yang pertama tadi, untuk menganugerahkan iman Allah padanya. Yang kedua adalah untuk supaya Abraham memiliki, menerima anugerah, kasih karunia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bahkan mengusirnya. Yang ketiga, kita perlu baca dulu. Di Galatia pasal yang ke-4. Kita kembali lagi pada Galatia pasal 4. Wow, saya senang sekali dengan Rasul Paulus. Karena dia banyak menyingkapkan misteri-misteri. Hal-hal apa yang menjadi misteri di perjanjian lama atas penulisan Musa, hamba Tuhan yang lain. Dia singkapkan pada perjanjian baru. Kita perlu baca ini. Ayat 21 sampai 31. Katakanlah kepada wahai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan baik-baik. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Ini adalah suatu kiasan. Dikatakan oleh Alkitab ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, padahal dia dari Mesir. Dan yang melahirkan anak-anak perhambaan itulah Hagar. Tapi diperumpamakan, ini adalah suatu kiasan. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan dia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena dia hidup dalam perhambaan dengan anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul, yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorai, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit, bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Jadi sebuah bangsa-bangsa. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, itu adalah Hagar. Pada saat dia menjadi budak, jadi memperanakan Ismail. Menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Oh, perhatikan ini. Karena itu saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi ayat 31 ini. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Kiasan itu diambil, itu adalah kiasan yang satu fakta yang nyata. 2000 tahun sebelumnya. Lalu Paulus menulis ayat 28.
Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Kamu yang hidup 2000 tahun yang lalu, kamu anak janji. Allah telah menjanjikan itu. Ayat 31, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Allah yang membuat ketentuan. 2000 tahun sebelumnya. Begitu juga akan terjadi pada hidup saudara. Ujian atas panggilan yang kedua ini ternyata memberikan makna. Saya ulangi, memberikan makna kepada peristiwa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang silam. Itu memberikan makna. Itu sebagai tanda dan alamat. Jadi saudara lihat, Allah menunjukkan pada kita semua. Melalui Abraham dan keturunannya. Apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang pada gerejanya dan bangsa Israel. Di kemudian hari. 2000 tahun yang lalu. Ismail itu menekan Ishak. Adalah ketika Ismail masih menjadi anak dari seorang ibu yang adalah budak perempuan. Ini tuh terjadi sebelum Hagar bersama Ismail diusir menjadi orang merdeka. Jadi Allah sedang menanamkan dimensi Allah pada diri Abraham. Jadi bukan sedang menghukum Hagar dan Ismail. Apa yang ketiga ini? Yang ketiga ini adalah apa yang Allah kerjakan buat hidup saudara sama seperti apa yang terjadi pada hidupnya Abraham ketika dia harus mengusir Ismail dan Hagar keluar. Itu menjadi suatu peristiwa nubuatan. Apa yang terjadi di masa yang akan datang. Mari saya ajak saudara. Itu yang disebut dengan Alkitab. Tanda dan alamat. Hidup saudara juga harus menjadi tanda dan alamat. Saudara dipanggil oleh Tuhan. Menjadi tanda dan alamat. Menjadi ukuran apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Mari kita lihat sama-sama. Yesaya pasal yang ke-8. Sesungguhnya aku. Oh, mari kita lihat di ayat atasnya. Mari kita lihat, Yesaya 8 ayat 7. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak marah dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Tanda dan alamat. Kemudian kita baca lagi Yesaya 20. Yesaya 20. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan seperti hambaku Yesaya. Berjalan telanjang. Lihat. Faktanya dia berjalan telanjang. Allah tahu. Yesaya pernah berjalan telanjang. Dan tidak berkasut 3 tahun lamanya. Sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir. Dan terhadap Ethiopia. Mari kita bahas sama-sama sekarang. Apa itu tanda dan alamat? Ingat, tanda dan alamat bukan contoh. Saya ulangi, tanda dan alamat bukan contoh. Mari kita lihat pertama kali Yesaya pasal yang ke-8 tadi. Kita lihat sekarang.
tanda, dan alamat. Dalam King James Version dikatakan, Behold, I and the children whom the Lord hath given me for signs and for wonders. Itu tanda dan alamat. In Israel, from the Lord of hosts which dwelt in Mount. Di sini King James menuliskan tanda itu adalah dengan kata sign. Sign. Tanda itu dengan kata sign. Atau tanda. Seperti tanda. Signal. Itu digunakan kata ot. Ot. H226. Ot. OTH. Tanda di sini artinya yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah itu tanda yang membedakan. Jadi beda dengan tanda lain. Bukan tanda belok kanan atau tanda stop seperti pada. Ini tanda yang membedakan. Membedakan sesuatu dengan sesuatu. Dan bisa juga dikatakan adalah monumen. Saya ulangi. Bisa juga dikatakan adalah monumen. Peringatan. Pertanda. Tanda atau bukti. Panji. Bendera, banner. Itu bisa tanda. Kalau pasukan sedang, dia tahu. Ini dari kelompok ini kelompok ini. Jadi tanda yang membedakan. Saudara harus bisa pahami itu. Tanda yang membedakan. Itu artinya tanda. Sign. Oath. Kalau alamat di sini digunakan kata wonders. H4159. Itu digunakan kata moped. Nah ini rada mirip. H4159. Moped ini. Itu adalah pertanda. Tapi juga bisa berarti keajaiban. Sesuatu yang lain. Yang tidak pada umumnya. Mujizat. Mujizat dari Allah. Jadi biasanya alamat ini, tanda dan alamat ini, itu mencirikan adalah tampilan khusus dari kemampuan dan kekuatan Allah. Tampilan khusus dari kemampuan dan kekuatan Allah. Sebelum kita akhiri. Saya ulangi, sebelum kita akhiri. Saudara bisa lihat. Dengarkan saya. Apa yang terjadi pada Hagar dan Sarah terhadap hidupnya Abraham. Itu menjadi tanda dan alamat buat gerejanya di masa yang akan datang. Itu hukum kerjanya Allah. Dia lebih dulu memberikan satu tanda pertanda yang berbeda. Dan satu tampilan khusus kemampuannya dia. Lewat Hagar. Lewat Sarah. Yang mempengaruhi hidupnya Abraham. Abraham bisa memiliki iman Allah. Abraham bisa tidak menyayangkan anaknya sendiri. Itu buat gerejanya nanti. Itu sebabnya kalau tidak ada peristiwa Hagar dan Sarah, maka Rasul Paulus tidak akan memiliki tulisan seperti itu. Wow, ini luar biasa sekarang. Sekarang saudara tahu. Allah melakukan asa. Ingin menjadikan Abraham. Supaya lewat dirinya. Di generasi berikutnya. Muncul Mesias. Bukankah itu hanya Allah yang sanggup lakukan? Itu sebabnya dianugerahkan iman Allah. Dianugerahkan adalah kasih karunia-Nya Allah. Itu sebabnya. Makanya yang ketiga.
Itu yang Allah tetapkan menjadi tanda dan alamat buat rencana yang ada di depan. Saya ulangi, buat rencana yang ada di depan. Jadi, Yesaya 8 ayat 18. Saudara lihat pada tayangannya. Abraham, Hagar, Ismail, Sarah, dan Ishak. Itu menjadi tanda dan alamat bagi gerejanya. Dan bukan sebagai contoh. Bukan sebagai contoh. Tapi menjadi tanda dan alamat yang berbeda. Tahu bahwa itu kemampuan Allah. Saya mengajak engkau lihat. Nuh juga menjadi tanda dan alamat bagi mereka yang hidup pada zaman Yesus dan sesudahnya. Mari kita buka Matius pasal yang ke-24. Ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu tentang kedatangan anak manusia. Hanya Bapa sendiri. Oh, tentang akhir zaman. Sebab sebagaimana halnya, nah lihat saudara. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, pada masa Nuh, itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelaknya pada kedatangan anak manusia. Lihat, hidup Nuh menjadi tanda dan alamat untuk menyelamatkan jutaan orang, puluhan juta orang yang akan hidup pada zaman Kristus dan sesudahnya. Mengapa? Sebab kehidupan Nuh itu menjadi tanda dan alamat. Allah bisa melakukan seperti itu. Wow. Tidakkah saudara berpikir? Saudara mungkin mati hari ini. Tapi saudara sudah menjadi tanda dan alamat. Amin. Ini luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Mari kita lihat sekarang. Matius 12. Matius 12. Suatu tanda dan alamat. Siapa lagi yang memiliki tanda dan alamat? Matius 12. Matius 12. Sorry saudara, saya ada yang saya cari dulu. Oke, saya sudah ketemu. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia yaitu Yesus akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ternyata hidupnya Yunus
yang mulai tidak taat, belajar menyimpang dari panggilan Allah, dari ketaatan ke perintah Allah, disuruh pergi ke Ninewe, dan dia mau pergi ke Tarsus. Akhirnya terjadi gelombang. Akhirnya orang sekapal itu tahu pasti di sini ada orang yang tidak taat. Dia lempar, dia mengaku karena dia seorang nabi. Dilempar ke dalam perut ikan. Selama 3 hari dalam perut ikan yang gelap itu. Tidak bisa berkontak dengan dunia luar. Ternyata itu adalah merupakan tanda dan alamat. Buat Yesus yang akan mati. 3 hari dia ada di perut bumi. Saya mau beritahu sebelum kita berdoa. Perhatikan ini baik-baik. Yunus hidup. Kira-kira 820 tahun. Antara 820 sampai dengan 830 tahun. 820 sampai 850 tahun. Sebelum Kristus bangkit. Luar biasa, saudara. Satu anugerah bahwa hidup saudara itu menjadi tanda dan alamat. Saudara dipanggil menjadi tanda dan alamat. Bukan hanya contoh. Contoh itu untuk memperingatin bahwa mereka jangan berbuat dosa. Seperti orang Israel. Bantai oleh Tuhan. Di padang gurun. Karena ketidaktaatan. Menjadi contoh ketidaktaatan kata Tuhan. Tapi tanda dan alamat. Itu menunjuk pada rencana Allah. Saudara dipanggil. Untuk menjadi tanda dan alamat. Itu sebabnya Kejadian 1 ayat 26 itu. Menegaskan pada kita. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan. Kita asah. Kita proses. Kita coba impartasikan. Kita coba tanamkan. Manusia. Supaya bisa menggambarkan. Menurut gambar dan rupa kita. Dimensi kita. Kita proses. Supaya mereka bisa berkuasa. Supaya mereka bisa menjadi tanda dan alamat. Bahwa hanya Allah saja yang memiliki iman seperti itu pada hidup saudara. Bahwa itu yang kau miliki adalah hanya iman Allah. Bahwa yang kau miliki itu adalah kasih karunia Allah. Hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Tapi sekarang ada pada hidup saudara. Wah, saya bergairah sekali. Itulah panggilan ilahinya Allah. Saudara tidak bisa menerjemahkan. Hanya dari kata-kata saja. Kejadian 1 ayat yang ke-26 itu. Kejadian 1 ayat yang ke-26 itu. Saudara tidak hanya bisa begitu saja. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung dan atas ternak, atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Hanya Allah yang mampu berkuasa atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Semua ciptaan Allah termasuk di udara, di air, di darat. Semua. Siapa yang sanggup melakukan itu? Kemampuan Allah. Apakah bisa saudara sanggup? Bisa! Itu sebabnya Allah akan mengerjakan saudara. Supaya saudara bisa menjadi tanda dan alamat. Itu sebabnya Allah memanggil saudara. Untuk memaparkan. Menginvestasikan. Saya ulangi, menginvestasikan. Menanamkan iman Allah. Menanamkan pada hidup saudara.
Bukan hanya iman Allah saja. Tapi kasih karunia Allah. Kemampuan Allah. Pada hidup saudara. Kalau saya teruskan ini tentang tanda dan alamat ini terlalu banyak. Saudara bisa lihat. Apa yang terjadi dalam Yesaya 20 ayat 3. Apa yang terjadi dalam Matius 12 ayat 40. Yesaya, mari kita lihat. 20 ayat 3. Ini mirip dengan Matius 12 ayat 40. Tapi Matius 12 ayat 40 ini berbicara tentang Allah tidak ingin Yunus itu gagal dan menjadi tidak taat. Allah ingin untuk dia tetap taat. Itu sebabnya dia ada di perut bumi. Dan contoh akhirnya Allah yang mengatur, melakukan kendali, mengontrol semuanya itu. Itu menunjukkan bahwa Allah lah yang pegang kendali kepada diri Yesus. Disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, semua Allah yang pegang kendali. Saya mau lihat. Sebelum kita berdoa. Yesaya 20 ayat yang ketiga. Mari kita lihat. Lihat saudara. Tidak sesuatu yang baik-baik saja. Berfirmanlah Tuhan. Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang. Dia berjalan telanjang. Dan tidak berkasut 3 tahun lamanya. Sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Saya mau beritahu pada saudara. Mesir adalah tempat perbudakan bangsa Israel. Ethiopia adalah merupakan negara ataupun bangsa pertama di Eropa. Di Afrika yang menjadi percaya pada Kristus. Kekristenan dimulai di Ethiopia. Untuk seluruh kontinental ataupun benua Afrika. Lihat apa yang terjadi. Seperti hambaku. Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang. Tidak berkasut. Wah, ini bayangan 3 tahun berjalan. Beda jalan. Saya ulangi. Beda jalan di kota-kota seperti saudara, tempat tinggal saudara. Dengan jalan pada masa Yesaya ini. Sangat berbeda. Ini sangat menderita. Lihat. Penderitaannya itu rupanya Allah gunakan karena ada kata seperti hambaku. Hamba ketaatan. Jadi apa yang sedang Allah lakukan? Apa benefit keuntungannya buat Yesaya? Yang menjadi tanda dan alamat bagi bangsa Mesir dan bangsa Ethiopia. Begitu juga hidup saudara. Saudara dipanggil oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan. Supaya bisa menggambarkan rupa anaknya. Putranya, yaitu Kristus. Yang mampu untuk menampung seluruh kepenuhan Allah. Dalam tubuh jasmani saudara. Bukan ketika saudara mati. Jadi dari penderitaan yang saudara alami. Dari kesakitan yang saudara terima. Kadang-kadang engkau resah. Kenapa saya tidak beli aja sepatu, pergi ke toko bata. Cari kasut di sana. Sehingga 3 tahun tidak perlu untuk tidak berkasut. Seperti Yesaya. Engkau menderita, berjalan kemana, penuh dengan keterbatasan. Tetapi itu menjadi tanda dan alamat. Untuk menyelamatkan Mesir dan Ethiopia.
Ketika Yesus lahir, dia mau dibunuh oleh Raja Herodes. Maka Yusuf dan Maria melarikan Yesus ke Mesir. Dan di kitab Hosea dikatakan, aku memanggil anakku dari Mesir. Jadi Allah harus mempersiapkan tanda dan alamat. Dan saudara tahu, sida-sida dari Ethiopia itu adalah petinggi pertama orang-orang dari benua Afrika yang percaya kepada Yesus. Simeon yang membantu Yesus untuk memanggul salib. Orang Kirene, dia kemungkinan besar berasal dari Ethiopia. Saudara bisa lihat bagaimana saudara lihat apa yang Allah kerjakan. Allah mengerjakan saudara supaya menjadi tanda dan alamat untuk generasi yang akan datang. Itu panggilannya. Sama seperti Kristus, sama seperti Yesaya, sama seperti Abraham, Hagar, Ismail, Sarah, Ishak. Jadi tanda dan alamat. Sama seperti Nuh. Jadi tanda dan alamat. Seperti benar. Orang bisa mencirikan. Ini berasal dari Allah. Amin. Saya menantang saudara. Untuk saudara yang hari ini dibukakan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan memanggil engkau. Supaya engkau bisa menggambarkan rupa anaknya. Maka engkau akan dijadikan tanda dan alamat. Maka Allah akan menunjukkan tanda dan alamat itu dengan menganugerahkan segala kasih karunia dalam hidupmu untuk menjalani kehidupan ini. Pada tujuan Tuhan, pada rencana Allah. Selama engkau hidup dalam tubuh jasmani. Allah akan menganugerahkan iman yang dimiliki oleh Allah pada hidup saudara. Saya menantang saudara. Kalau engkau bersedia merespon panggilan ini, maka Allah tidak akan memungkiri. Engkau akan dijadikan tanda dan alamat bagi masa yang akan datang. Itu sebabnya gereja kami, jemaatan kami sebut jemaat masa depan. Adalah supaya mereka yang hidup, seberapapun mungkin 1, 2 atau sedikit sekali orang yang hidup. Mereka menjadi tanda dan amat untuk menyelamatkan Mesir, Ethiopia, bangsa-bangsa, bahkan mereka yang hidup di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk firman yang jelas buat hidup kami. Kami bersyukur sekarang mengerti tentang panggilan ilahi yang luar biasa. Kau singkapkan kepada kami. Hari ini kau melihat hati yang terbuka seperti kau melihat Dorcas. Hatinya terbuka. Buka hatinya. Bapak terima kasih untuk apa yang telah kau sediakan ini pada hidup kami. Hamba berdoa setiap mereka yang menerima tantangan ini dan mau hidup di dalamnya. Itu adalah saatnya engkau mewujudkannya Tuhan pada masa hidup mereka. Terima kasih karena engkau berfirman kepada kami dengan jelas dan tegas. Kami bersyukur kepadamu, engkau menganugerahkan kepada kami Tuhan. Pewahyuan, pengertian, dan hikmat untuk mewujudkannya. Saat ini juga. Terima kasih karena engkau memberikan kepada kami iman yang kau miliki. Bukan iman-imanan. Tapi iman ada padamu. Olehnya juga engkau membarengi dengan kasih karunia-Mu.
Makasih Bapa, kami bersyukur untuk pekerjaan Roh-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk firman. Terima kasih demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.